Sederhana bagi yang pergi, tapi menyakitkan bagi yang ditinggalkan. Kenapa ghosting jadi cara paling gampang dan paling nyakitin? Di era digital yang serba cepat ini, memulai hubungan terasa begitu mudah. Cukup dengan satu swipe, satu chat, lalu semuanya bisa berkembang dalam hitungan hari. Kita bisa merasa dekat dengan seseorang tanpa harus benar-benar mengenal mereka secara dalam. Tapi di balik kemudahan itu, ada satu hal yang sering terjadi tanpa kita sadari. Hubungan yang datang dengan cepat juga bisa pergi dengan cara yang sama cepatnya. Bahkan tanpa penjelasan, tanpa peringatan, tanpa kata selesai. Tiba-tiba, seseorang yang kemarin masih ada, hari ini hilang begitu saja. Dan disitulah ghosting mulai terasa. Sederhana bagi yang pergi, tapi menyakitkan bagi yang ditinggalkan. Apa itu ghosting? Ghosting adalah kondisi ketika seseorang tiba-tiba memutus komunikasi tanpa alasan yang jelas. Nggak ada penjelasan, nggak ada closure, bahkan kadang cuma menghilang begitu saja. Biasanya ditandai dengan chat yang tiba-tiba nggak dibalas, kontak yang makin menjauh tanpa alasan, sosial media masih aktif, tapi kamu diabaikan. Hilang tanpa pernah bilang selesai. Yang tersisa, tanda tanya. Kenapa ghosting jadi pilihan? 1. Menghindari konflik. Banyak orang merasa lebih mudah menghilang daripada harus menjelaskan perasaan yang sebenarnya. Gak mau terlihat jahat. Ironisnya, ada yang berpikir ghosting itu lebih baik daripada menyakiti dengan kata-kata jujur. Padahal, diam justru bisa lebih menyakitkan. Kurangnya kematangan emosional. Mengakhiri hubungan dengan cara yang sehat butuh keberanian dan empati. Tanpa itu, ghosting jadi jalan pintas. Ngerasa nggak ada tanggung jawab. Karena belum ada status jelas, beberapa orang merasa tidak punya kewajiban untuk menjelaskan apapun. Kenapa ghosting terasa sangat menyakitkan? Karena yang hilang bukan cuma orangnya, tapi juga kejelasan. Kamu jadi overthinking tanpa henti, menyalahkan diri sendiri, mencari-cari kesalahan yang mungkin gak ada, sulit move on karena gak ada penutup. Ghosting bikin seseorang terjebak di fase kenapa tanpa jawaban. Dan seringkali yang paling menyakitkan adalah ditinggalkan tanpa pernah tahu alasannya. Dampak ke kesehatan mental. Ghosting bukan hal sepele. Dalam jangka panjang bisa memengaruhi kepercayaan diri, rasa percaya pada orang lain, dan cara melihat hubungan ke depan. Beberapa orang jadi lebih tertutup, lebih hati-hati, bahkan takut untuk memulai lagi. Apa yang bisa dilakukan? Kalau kamu pernah di-ghosting, penting untuk ingat satu hal. Itu bukan sepenuhnya tentang kamu. Orang yang menghilang tanpa penjelasan seringkali menunjukkan keterbatasannya sendiri dalam menghadapi emosi dan komunikasi. Yang bisa kamu lakukan, terima bahwa kamu mungkin tidak akan mendapat jawaban. Berhenti mencari closure dari orang yang memilih diam. Karena closure terbaik kadang bukan dari mereka, tapi dari keputusan kamu untuk berhenti menunggu. Ghosting memang cara paling gampang untuk pergi. Tapi justru karena itulah, ia jadi salah satu cara paling menyakitkan untuk ditinggalkan. Dan pada akhirnya, kamu berhak atas hubungan yang punya keberanian untuk bicara, bukan yang memilih menghilang tanpa suara.